kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan si XAUUSD atau si gold ini sendiri. Oke, jadi seperti yang kita lihat memang penurunannya cukup ekstrim, dimana kalau kita perhatikan dia sempat ngebase dulu itu kurang lebih di 1920 ya sampai 1924, kemudian dia lanjut turun sampai ke 19 terendahnya itu kemarin saya lihat itu 1914.16 gitu. Dan ini penurunan yang cukup ekstrim kalau kita lihat ya dari bulan apa. Kalau kita lihat tuh dari 2 minggu lalu itu cukup ekstrim dari 1970 ya. Ini COT nya udah mulai biris dari sini. Kemudian report COT yang kedua yaitu di 1932 ya, 1940-an di sini. Ya, jadi selama 1 minggu, nih 1 minggu juga dia biris gitu berdasarkan dengan COT nya. Lalu kalau kita lihat lagi untuk hari ini pun ya, kalau kita perhatikan untuk level 1915 sebenarnya udah kita bahas juga di open interest data ya. Kalau kita perhatikan di sini open interest data itu kan kemarin ada di 1915 yang nunggunya itu ya di 831 ya, ini yang tanggal 8 Agustus ya. Jadi untuk yang tanggal 9 Agustus belum keluar, nanti tanggal 9 Agustus itu jam 11 siang dia akan keluar gitu. Jadi kurang lebih ini kan jam 9 ya, berarti 2 jam lagi baru keluar untuk report tanggal 11 nya, tanggal 9 nya. Oke, jadi kita lihat untuk COT reportnya ini. Jadi sebenarnya banyak yang bertanya ke saya ya, kenapa sih gold ini turun ya, padahal kalau kita lihat penurunannya juga, maksudnya kenaikan dari si DXY ini juga tidak begitu ekstrim gitu, tapi kenapa sih gold ini penurunannya cukup ekstrim. Nah kalau kita perhatikan memang kalau dilihat dari data report COT itu masih biris, kemudian dari sentimen pasar yaitu juga kalau kita perhatikan dari hasil jobless claim ya, atau data tenaga kerja di Amerika sendiri itu pun masih cukup bagus ya sebenarnya, walaupun dikatakan di bawah ekspektasi pasar gitu. Nah itu bisa jadi penyebabnya juga, dan kenaikan suku bunga untuk si DXY ini atau si USD ini juga masih sangat memungkinkan dilakukan, karena Fed sendiri di rapat terakhir ya mengenai FOMC kemarin, rapat yang terbaru di tanggal 25-26 Juli itu kalau kita lihat juga masih bersifat hawkish ya, bukan dovish, artinya dia masih ada mengisyaratkan kenaikan suku bunga lagi, dan itu masih jadi sentimen yang cukup positif untuk si market dolar ini sendiri gitu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi untuk saat ini pun ya dia pullback dari 1915 sebenarnya, cuma bukan permasalahan dia pullback dari 1915 atau tidak. Sebenarnya kalau kita perhatikan memang 1915 ini ada yang namanya base juga sama dia gitu. Nah ini kalau kita lihat sebelum dia jatuh ke 1915 ini sempat pullback dulu di 1922 ya. Cuman sini kalau kita lihat nih dia cuma sebentar naik ke 1927, terus dia langsung lanjut turun naik ke bawah gitu. Nah di sini yang pertama retest itu saya nggak dapat karena saya lagi coaching ya di sini gitu. Nah, justru saya masuknya itu pas di sini 1922 gitu. Ternyata market berkata lain gitu. Oke, tidak masalah, nanti kita akan cari lagi setupnya ya. Jadi gitulah kalau misalkan kita trading ya, nggak ada jaminan kita akan terus menang ya, tapi tetap kita harus tetap maksudnya kayak hati-hati juga gitu. Kalau misalkan kita udah loss atau apa, lebih baik kalau emosi kalian nggak stabil gitu ya, kalian berhenti dulu terus lanjut lagi besok harinya gitu. Nah untuk hari ini pun kalau saya lihat juga ada beberapa potensi yang memang akan kita lihat untuk si gold ini sendiri ya. Potensinya adalah dia mau melakukan kenaikan terlebih dahulu ya, jadi koreksi dulu secara technically dia akan koreksi. Nah ini kan kita pakai time frame 30 menit. Kalau untuk time frame 30 menit ini kalau kita tarik ya Fibo-nya dari atas ke bawah, oke, itu kita akan menemukan selling point kurang lebih di 1920 ya sampai 1922 kembali. Ini bertepatan dengan Fibo 38.2 nya di sini ya. Lihat juga dari volume profile
Ya, kalau kita lihat juga, bukan volume profile, tapi dari volumenya aja yang di bawah sini, ini masih dikuasai oleh si pihak buyer untuk saat ini, untuk area 1915 ya. 1915 itu masih dikuasai buyer. Lalu kalau kita lihat lagi, kenaikan tertingginya juga paling mentok-mentoknya itu di 1925 dulu gitu. Worst case-nya balik lagi ke 1932 gitu. Ya, itu tergantung data. Kalau untuk naik ke sini tergantung data inflasi yang hari ini gitu. Hari ini kan ada inflasi ya. Itu cukup bahaya tuh. Kalian harus hati-hati juga gitu. Nanti kita bahas ya. Nah, untuk kalian juga yang dapat sell di 1932, saya mau ucapkan congrats ya, karena memang penurunan cukup banyak di sini. Lalu kalau kita lihat lagi ya, untuk area golden ratio dari si gold ini ya, dari penurunan dia itu di 1923 sampai 1925. Ini golden ratio zone dia ya, jadi bisa dikatakan retest lagi ke area breakout dia yang di sini gitu. Oke, itu ya. Jadi untuk saat ini kalau dia turun selama dia belum break dari 1915 maupun 1910 ya, saya masih akan coba cari entry buy. Nanti begitu dia break dari 1910 baru cari entry sell dengan target harga ke 1905 sampai 1903 gitu. Oke, kemudian kalau dari segi DXY sih dia masih melemah ya, karena DXY itu belum bisa break dari current height-nya dia yang kemarin. Jadi kalau kita lihat ini ada current height ya dari tanggal berapa? Tanggal 3 Agustus, kemudian di tanggal 8 Agustus ya, di sini. Ini ada current height yang belum bisa di break sama si DXY gitu. Jadi DXY ini kemarin itu baru pullback dari angka golden ratio dia di 561, yaitu di 102.29 sampai 102.38 gitu. Nah, ini kita coba bahas dulu nih mengenai news ya. Kalau untuk news hari ini itu ada CPI. Jadi saya udah share juga newsnya itu di channel Telegram ya, di sini. Ya, di sini udah ada channel Telegram mengenai CPI. Lalu kita juga lihat apa sih fungsi dari CPI ini. Sebenarnya untuk CPI ini adalah untuk melihat tingkat inflasi yang sedang terjadi gitu. Jadi reportnya ini yang nantinya ini adalah laporan yang tunggu-tunggu. Jadi yang core CPI sama CPI monthly ini report yang ditunggu-tunggu oleh pasar. Kenapa ditunggu-tunggu? Karena ini nantinya akan dijadikan sebagai acuan utama untuk si Fed itu sendiri atau si Amerika, si governmentnya itu sendiri, untuk lihat nih dia mau naikin suku bunga atau enggak gitu. Itu yang makanya orang-orang tuh pada wait and see ataupun hati-hati ya untuk hari ini gitu. Karena kalau misalkan datanya itu masih minus ya atau tidak sesuai, maka kurang lebih si pemerintah ini atau si Fed ini akan menaikkan suku bunga gitu. Tapi kalau udah sesuai berarti dia nggak akan mau naikin suku bunga dulu, dia akan hold dulu gitu bahasanya gitu. Lalu kita juga ada ini saja jobless claim. Nah, kalau ini saja jobless claim ini udah biasa, ini setiap minggu ya, setiap minggu sekali dia selalu ada jobless claim mingguan. Kalau ini gitu, jobless claim mingguan itu ada di level 227, naik nih jobless claimnya ke 230. Wah, ini kurang bagus untuk si DXY kalau kita lihat ya. Tapi kita nggak tahu nih datanya apakah nanti dia akan 230 atau misalkan dia turun, bisa aja di 2225 gitu. Cuma kalau kita lihat dari forecastnya dia, ini kan forecast ya, ini kan forecast nih. Ini data yang kemarin itu dia naik, berarti ini sentimennya adalah bad for DXY gitu. Oke. Kemudian kalau kita lihat lagi nih, kalau dari CPI-nya, nah CPI-nya itu kalau kita lihat dari core CPI itu masih sama, belum ada perubahan, itu 0,2. Lalu kalau untuk CPI monthly juga sama. Lalu untuk CPI yearly, nah ini yearly-nya naik nih dari 3 ke 3.3. Nah, ini cukup negatif juga untuk si DXY gitu. Jadi kalau kita lihat memang ini bisa dikatakan apa ya, strategi pasar juga untuk menaikkan si gold ya, mungkin ya begitu ya, menaikkan si gold pada saat CPI ini dirilis gitu. Jadi diturunin dulu, jadi yang ngebuy dibuat takut dulu, baru dia akan naik pada saat rilis data CPI dia baru naik kembali gitu ya. Tapi saya nggak tahu, itu baru pandangan saya aja gitu. Kalau menurut kalian itu gimana? Kalian boleh banget nih share komentar kalian ataupun pandangan kalian mengenai CPI di kolom komentar ya. Thank you banget bagi kalian yang mau share gitu.
Nanti kita akan diskusikan juga, yang itu bisa membantu saya dan juga teman-teman yang lainnya kalau misalkan kalian punya informasi mengenai CPI ataupun pandangan mengenai CPI untuk malam ini gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi untuk bagian currency meter. Nah, ini CSM ini memang selalu saya pakai, cuma memang baru saya publish untuk akhir-akhir ini aja gitu. Karena memang menurut saya ini tools yang cukup bagus ya untuk si CSM ini sendiri. Ya, ini kalau kita lihat untuk DXY atau si USD itu lagi melemah gitu. Nah, dia kan ada tanda plus, ada tanda bukan plus, sorry, ada tanda panah hijau mengarah ke atas, merah mengarah ke bawah. Ini kalau mengarah ke bawah artinya pairnya itu lagi melemah gitu. Nah, ini kalau kita lihat nih si USD ini kurang kuat ya untuk hari ini, karena memang dia lagi nunggu si data CPI-nya. Lalu lalu untuk besoknya di tanggal 11 itu ada PPI juga. Nah, jadi dua data berurutan nih, 2 hari berturut-turut datanya dia gitu. Oke, itu ya. Nah, ini untuk oil. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk yang gold ini, kalau dari open interest data itu masih sama. Untuk supportnya itu di 1900 ya, itu ada di 2800, kemudian ada di 1910 nih dengan angka 1015 gitu. Lalu ada lagi di 1920, tapi ini kalau udah jadi resisten dia ya, ini udah jadi resisten dia. Lalu ada lagi di 1930. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nih ya, mereka itu udah mulai beli nih dari 1935, 1925 sampai 1920 gitu. Lalu nanti mereka ada beli lagi nih akumulasi di 1910, 1900 gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita perhatikan gold ini berada di level support yang cukup bagus ya, terutama kalau dia mau masuk ke 1910. Nah, ini menurut saya level support yang cukup bagus ya sampai 1900 ini gitu. Pokoknya kalau kita lihat untuk si gold ini ya, saat ini memang sentimennya lagi bearish parah ya, dan penurunan cukup tajam. Lalu kalau saya pribadi ya, selama dia belum bisa break dari 1915 sampai 1910, saya masih akan coba cari buy zone gitu. Nah, untuk saat ini pun di 1918 saya belum akan buy dulu, karena saya akan kemungkinan besar tunggu dia di bawah dulu ya, 1915 ataupun 10 ya, dekat-dekat sini nih areanya juga. Baru saya akan coba masuk buy kalau misalkan ada konfirmasi. Kalau nggak ada konfirmasi ya saya akan skip dulu, lalu cari pair yang lain dulu gitu. Karena kan banyak ya pair yang bisa kita tradingkan selain si gold ini gitu. Oke, jadi itu ya kalau dari saya mengenai si gold hari ini. Jadi kalian harus agak was-was dulu ya, saran saya jangan trade dulu kalau bisa. Pada saat mau sesi New York nanti ya, ini kan kemungkinan besar sih kalau saya perhatikan dia akan sideways dulu gitu untuk si goldnya sama si DXY sambil menunggu data CPI itu dirilis gitu. Jadi kemungkinan besar sideways-nya pun akan sampai paling tingginya itu di 1920 ya, tapi nggak nutup kemungkinan dia akan main di 1918 karena ini juga ada range harganya dia. Kita lihat di sini nih 1918 terus masuk lagi ke 1915, jadi kurang lebih gerakan itu 30 pip lah gitu ya, 25-30 pip lah gitu kayak. Tapi nggak masalah gitu selama kita bisa memanfaatkan area ini ya, maka ini sebenarnya trade yang cukup bagus juga gitu. Cuma kita tetap harus berhati-hati karena memang potensinya kalau secara technically gold ini harusnya udah koreksi gitu secara teknikal, tapi secara fundamental ataupun secara sentimen itu dia masih turun karena bearish sentimen gitu. Oke, jadi mungkin itu ya dari saya untuk si gold hari ini ya. Jadi kalau kalian punya pandangan atau masukan, boleh banget nih kalian sharingkan ke saya atau bagi-bagi ya pandangan kalian dan ilmu, supaya kita bisa semakin berkembang lagi dan juga bisa saling bertukar pendapat juga di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.